Aku anak sekolah minggu gereja Masih Injili di Minahasa, mengasihi Tuhan Yesus, orang tua dan sesama. Aku anak sekolah minggu gereja Masehi Injili di Minahasa, selalu jujur penuh semangat setiap beribadah, agar imanku makin bertumbuh, rajin berdoa, rajin baca firman, sehat dan kuat, riang gembira. Aku anak sekolah minggu Gemim. Ya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Shalom, damai di hati. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini kita bertemu lagi dalam pelayanan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam di hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2020. Puji Tuhan, sampai saat ini kasih setia Tuhan masih tetap menyertai dan memelihara kehidupan kita semua, sehingga kita pun masih tetap boleh menikmati hidup kita saat ini. Dan baik, kita akan memulaikan pelayanan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden Singkil Kampung Islam saat ini. Dan untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah bersama dengan guru-guru sekolah minggu, bahkan keluarga yang sudah mempersiapkan diri, kita akan memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah gereja anak kali ini dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan semangat. Mari kita tetap memuliakan Tuhan, karena inilah yang akan kita berikan untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Enci undang semua berdiri bersama dengan teman-teman yang ada saat ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian, Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ayo kita nyanyikan lagi lagu ini dengan penuh semangat. Saya bukan pasukan berjalan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, mari kita jangan lelah untuk bekerja di ladang Tuhan, karena upah seorang pekerja Kristus, maka berkat akan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Kita akan angkat pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu
dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ibadah gereja anak di saat ini ya Tuhan, kiranya mau jadi di dalam nama Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan penghantaran kuat kuasa daripada Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, masih tetap berdiri. Torang mau lanjut lagi torang pujian saat ini dengan satu pujian, Laskar Iblis Dihancurkan. Mari torang menyanyi dengan penuh semangat, karena saat ini kita sedang berperang dengan kuasa iblis yang ada di dalam dunia ini. Laskar iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, nyanyi anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau. Coba sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Laskar iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya tuh mana oleh, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah mana, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di kacau iblis. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Enci persilakan duduk dulu. Dan sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa, kita akan angkat dulu satu pujian, Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, yang mati
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang setia, kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menghimpun kami selaku anak-anak sekolah minggu, bahkan guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang suci kudus Tuhan. Kami mengaku salah dosa yang kami perbuat, baik yang kami lakukan dengan perkataan, perbuatan, bahkan pikiran yang menyakiti hati kedua orang tua kami, menyakiti hati kakak kami, adik kami, teman-teman kami, terlebih menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ampuni dan sucikanlah kami supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur sebab kita memiliki Allah yang sungguh dahsyat dalam hidup kita. Karena kasih-Nya, Ia sudah mengutus anak-Nya, sehingga lewat pengorbanannya, dosa kita semua sudah dibayar lunas. Oke, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Enci undang semua berdiri. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan pujian, sebab kamu telah dibeli. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, goyangkanlah badanmu, ikuti iramanya, ajak satu temanmu, melompatlah, muliakan nama Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, ikuti iramanya, ajak satu temanmu, menarilah, muliakan nama Tuhan. Sekali lagi. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, goyangkanlah badanmu, ikuti iramanya, ajak satu tertawa, tertawalah, hahaha, muliakan nama Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, Enci persilakan duduk dulu semua. Dan sebentar kita akan masuk dalam pelayanan firman, dan sebelum itu kita akan angkat dulu satu pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Enci persilakan duduk semua dan duduk dengan tenang. Kita akan masuk dalam pelayanan firman, dan untuk pelayanan firman kali ini akan dituntun oleh Enci Wati Umar. Adik-adik sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu dan juga mama-mama yang saat ini ada bersama-sama beribadah, mari saat ini kita siapkan hati kita. Saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, bahkan juga sebentar kita akan menyaksikan video cerita firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mendengar dan membaca firman Tuhan serta menyaksikan video kali ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan Allah Bapa di dalam sorga. Bapa yang kami sembah lewat anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami sangat bersuka cita karena saat ini Tuhan Engkau masih memperkenankan kami boleh menikmati kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami anak-anak-Mu Tuhan mau membaca firman-Mu, mau mendengarkan firman-Mu, dan juga kami mau menyaksikan cerita video tentang firman-Mu saat ini. Kami tahu Tuhan ada satu kuasa yang tidak suka akan hal itu, yaitu kuasa si jahat, si iblis. Oleh sebab itu kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan akan mengusir di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga benar-benar saat ini kuasa Roh Kudus yang berkuasa di tengah-tengah persekutuan kami saat ini, berkuasa di dalam hati juga pikiran kami, anak-anak-Mu Tuhan, bahkan kami semua guru sekolah minggu, juga orang tua yang bersama-sama mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati kami semua sehingga firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami menjadi anak Tuhan yang kuat, anak Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan, anak yang Tuhan yang selalu mau menyaksikan segala mujizat demi mujizat dalam kehidupan kami. Bahkan kami mau selalu menjadi saksi-Mu Tuhan, menceritakan betapa Tuhan Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa saat ini di tengah-tengah kami, di hati anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, juga Enci Wati yang akan memberitakan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Sekali lagi pembacaan saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Sementara ada teman-teman yang masih sementara membuka atau mencari alamat yang pasti, DP alamat di Perjanjian Lama bukan Perjanjian Baru. Sekali lagi pembacaan saat ini kita akan baca dari kitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Sudah apa semua? Sekarang orang mau baca sama-sama. Tidak ada yang mau baku rebe, sama-sama ikut dengan Enci. Mari orang baca sama-sama firman Tuhan saat ini. Lembaga Alkitab memberi judul Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya
katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, alakah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja. Bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menyaksikan video cerita firman Tuhan. Selamat menikmati. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya.
Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu, Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Shalom. Apa kabar semua? Haleluya, puji Tuhan. Enci juga pasti sama dengan adik-adik di rumah, walaupun encinya tidak dapat lihat, tapi enci pasti percaya karena kasih Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan. Torang punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, karena itu torang keadaan selalu pasti akan luar biasa. Sekali lagi enci mau sapa semua, apa kabar pagi hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tadi torang so baca firman Tuhan, juga torang so dengar sama-sama bagi yang nyanda baca. Torang so saksikan juga di cerita video. Jelas sekali kalau siapa yang ada perhatikan, ada ibadah ini dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan Roh Kudus suka saya mengerti bagaimana cerita firman Tuhan tentang Naaman disembuhkan pagi hari ini. Kalau boleh encimu tanya,
Enci mutes ada perhatian tadi ke nyanda. Adik-adik, enci lagi biasa enci cuma pandang enteng dorang. Nyanda Kang, enci juga pasti ada perhatikan, lebih perhatikan. Karena cerita firman ini pasti akan memberkati orang semua. Sebagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, kasihnya buat Naaman. Torang juga pasti saat dengar firman Tuhan ini, torang juga pasti akan menerima kuasa yang sama, kasih yang sama dari Tuhan Yesus. Apa judul firman Tuhan pagi hari ini? Naaman disembuhkan. DP alamat di mana adik-adik dan enci-enci? 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Puji Tuhan, so pintar semua Kang. Tuhan memberkati kita semua pasti. Tadi enci semua nyanyi itu lagu Aku Tentara Kecil, belum, nanti sabantar. Torang menyanyi sama-sama dengan enci. Siapa sini yang punya cita-cita ingin jadi tentara? Atau sebelum itu enci mau ajak dulu orang menyanyi sama-sama Kang. Aku tentara kecil. 1, 2, 3. Aku tentara kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada dor. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ini cerita firman Tuhan saat ini tentang Naaman. Dia adalah seorang panglima tentara Aram. Dia kasih yang ada sakit kusta. Enci soalnya nambah cerita bagaimana cara dia sembuh, pasti so jelas tadi dari firman Tuhan yang enci dan anak-anak baca sama-sama dan juga saat ada saksikan di video. Tapi ada hal yang sungguh luar biasa yang orang boleh belajar dari firman Tuhan saat ini. Naaman, dari cerita firman Tuhan saat ini orang jadi tahu bahwa Naaman itu adalah orang Aram. Dia bukan orang Israel anak-anak, dia orang Aram. Dia panglima tentara Aram. Kalau tentara Aram DP raja DP nama Ben-Hadad, raja orang Aram yang Naaman pe raja dorang. Dan saat itu Tuhan ini selalu memberikan kemenangan kepada Raja Aram. Saat dia ditugaskan oleh raja untuk berperang, dia selalu menang. Tuhan kasih kemenangan pada dia. Dan karena kemenangan demi kemenangan selalu dia dapat, dia raih, membuat dia jadi top, dia jadi terkenal. Bahkan orang-orang sayang, orang rasa aduh hebat dia Kang. Tapi walaupun begitu, ini Naaman ternyata dia sakit kusta. Walaupun dia seorang tentara, yang biasanya kalau tentara badan itu bagaimana? Tegap toh? Tegap, kuat, berani, dapat dia gagah. Tapi kalau sosaki, masih gak boleh mau tegap, boleh mau gagah? Pasti Naaman juga sama dengan orang, walaupun dapat dia sehat-sehat, kan gagah begitu. Kalau cowok-cowok, kalau anak sekolah minggu yang cewek-cewek dapat dia cantik-cantik, pasti juga akan menjadi lemah. Naaman juga sedih, dia dalam keadaan saat itu sedang termenung. Siapa Kang yang boleh tolong Pak kita, kira-kira yang boleh sembuhkan Pak kita? Pasti dia banyak doi, dia berusaha untuk berobat dan ternyata tidak ada yang dapat menyembuhkan Pak dia. Dan di zaman itu memang itu penyakit kusta itu tidak ada DP obat. Sama dengan sekarang, penyakit sekarang ini kalau corona itu belum ada DP obat. Tapi DP beda, DP sama dulu ya, DP sama kalau itu penyakit kusta itu boleh bajangke. Sama dengan itu virus corona lagi, kalau orang so positif atau ada tak kena di orang yang ada DP virus, pasti saat orang bersentuhan dengan dia muta jangkit. Tapi DP beda itu kalau orang sakit kusta itu kelihatan. DP badan-badan itu luka-luka. Dan maaf nih yang enci dengar itu, maaf encinya ndak pernah lihat langsung orang sakit kusta kata rupa bikin jijik banana begitu. Jadi kalau muta sontong pasti muta jangke. Tapi itu enci bilang tadi beda kalau orang ada sakit kusta, orang kan so boleh dapat lihat. Aduh, kenapa dia kemari? Ada kusta dia itu kan, orang boleh menghindar. Tapi ini coronanya anda. Adik-adik yang diberkati Tuhan, tapi walaupun begitu, saat ini orang tidak usah takut dengan itu corona. Dari cerita firman Tuhan ini, Tuhan mau mengajar, Tuhan mau memberikan kekuatan kepada orang bahwa sesungguhnya orang punya Tuhan yang tetap berkuasa sampai hari ini. Amin. Hari ini orang so baca tadi, Enci bilang so dengar, so saksikan bagaimana kuasa Tuhan ada tolong Naaman. Tuhan cuma ada suruh Naaman lewat DP Nabi, siapa adik-adik? Nabi Elisa.
Nabi Elisa saat Naaman DP pembantu, DP istri pembantu ada bilang coba ngana pergi Jopa Nabi di Samaria. Dia Bapak pasti sembuh kalau mau pergi pada dia. Dan ternyata Naaman ini orang kalau sakit biasanya begitu, pasti suka sembuh. Dia pergi, dia percaya, dia pergi cari Pak Naaman. Sampai di rumah Pak Naaman, Naaman yang dah keluar. Sampai di rumah Pak Elisa. Terima kasih Enci. Sampai di rumah Pak Elisa ternyata Elisa cuma suruh DP orang bilang jauh Pak Naaman, suruh dia mandi di sungai Yordan, kong berendam 7 kali. Adik-adik, kalau terjadi Pak adik-adik kira-kira waktu mau pergi suka supaya mau sembuh nih Naamanmu, dia kira mau jama atau begitu mau berdoa, ternyata nyanda cuma suruh begitu. Dia sempat gusar, sempat marah, tapi DP pembantu bilang dia kan cuma suruh hal yang gampang. Akhirnya Naaman dengar tuh firman Tuhan. Dia pergi dia pergi di sungai Yordan, dia lakukan apa itu Nabi ada bilang, suruh berendam berapa kali adik-adik? 7 kali, 7 kali suruh berendam di sungai Yordan, dan ternyata sembuh. Bukan karena itu DP sungai yang bikin sembuh, tapi karena kuasa Tuhan. Dan sekarang orang gak usah takut. Zaman sekarang ini sana sini orang bilang aduh, so bikin takut nih zaman sekarang Kang. Kalau dulu orang bilang zaman now, zaman gaul, kalau sekarang so zaman new normal. Memang di sana sini bagi orang dunia atau orang banyak takut, tapi bagi orang yang percaya, apalagi orang setelah orang dengar firman Tuhan ini, jangan usah takut. Orang punya Tuhan yang sama, Tuhan yang sayang Pak Naaman, walaupun dia orang Aram, sebelumnya dia orang yang tidak percaya Pak Tuhan. Apalagi orang ini anak-anak Tuhan, pasti Tuhan sangat sayang pada orang. Mari, bagaimana saat Naaman ada dengar, Nabi ada suruh mandi 7 kali di sungai Yordan, dia ada lakukan itu, dan apa DP hasil? Dia sembuh. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan yang sudah menyembuhkan Naaman, dia adalah Tuhan yang kita sembah saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saat ini di rumah ada adik-adik yang mengalami masalah yang sama dengan Naaman. Ada yang sakit, soalnya tidak dapat bermain, biasa bermain palinggir, biasa bermain apalagi enci, bermain bola, bermain di ujang, karena sakit jadi sedih sama dengan Naaman. Percaya firman Tuhan saat ini, Tuhan sayang pada orang semua, sedangkan Naaman orang Aram, orang asing, orang yang nyanda percaya Tuhan sebelum itu, dia boleh ditolong, apalagi saya. Torang pasti ditolong. Mari torang perkatakan bahwa Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu sanggup mu tolong pat orang semua. Adik-adik yang diberkati Tuhan, paling terakhir sekali ada cerita sedikit dari Enci. Mau saksikan bagaimana Tuhan kuasa yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan orang semua, khusus dalam kehidupan Enci. Bagaimana DP kasih yang sangat luar biasa dia sayang Pak Enci. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira 1 minggu yang lalu, di saat Enci anak ada sakit hampir 1 bulan, sakit. Puji Tuhan sekarang so sembuh. Ditambah lagi bukan cuma itu, Enci suami so nyanda kerja. Sebagai mama-mama pasti mengerti apa yang Enci ada alami. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu sayang pada orang semua. Tuhan itu sayang Pak adik-adik. Tuhan itu sayang Pak Enci saat itu. Tuhan ada nyatakan DP kasih sayang Pak Enci. Seperti saat ini di tangan Pak Enci ada HP. Ini adik-adik. Biasanya HP ini orang mau pakai apa? Apa Kang biasa Facebook ya, TikTok. Tapi puji Tuhan TikTok talia akhir-akhir ini so Enci jalia so berkurang. Berarti so lebih banyak yang gunakan ini HP ini untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Salah satu puji Tuhan Enci bersyukur sekali. Terima kasih Tuhan ada kasih HP ini Pak Enci. Ternyata Tuhan ada taruh di hati Pak Enci itu kesukaan untuk mendengar firman Tuhan. Bukan karena Enci hebat, tapi Tuhan itu sayang. Itu Enci percaya. Dari HP ini Enci boleh dengar, boleh baca firman Tuhan. Enci juga boleh
dengar firman Tuhan lewat YouTube. Suatu hari di saat NCP hati sama dengan ini, siapa tadi? Naaman lagi dalam kekhawatiran. Siapa Kang yang bisa tolong Pak Enci Kang? Sama dengan Naaman, siapa Kang yang boleh tolong Pak Naaman? Saat itu Tuhan ada setunjuk DP sayang Pak Enci. Saat Enci buka HP, Enci memang suka dengar firman Tuhan. Tuhan taruh di hati Pak Enci itu kerinduan dan kesukaan untuk dengar firman Tuhan. Enci berdoa supaya Enci anak-anak yang juga mendengar ini Tuhan berkati, Tuhan jamah supaya taruh kesukaan yang sama-sama dengan Enci untuk selalu dengar firman Tuhan. Dan saat itu firman Tuhan yang Enci ada dengar lewat YouTube apa adik-adik? Pasti kalau Enci saat mau tanya so hafal, DP alamat le so tahu firman Tuhan itu. DP kata-kata begini, itu firman Tuhan. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau Enci masih ingat, dia di Matius 11 ayat 28. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Luar biasa ini Tuhan. Dia panggil siapa yang letih, siapa yang solaladeng sakit, siapa solaladeng selama ini banyak masalah, banyak persoalan. Mari datang Pak Tuhan. Dia yang tawarkan sendiri, mari datang Pak Tuhan. Tuhan bilang kita pasti mau tolong. Puji Tuhan, adik-adik yang diberkati Tuhan dan juga Enci diberkati dengan firman Tuhan itu. Dan mulai saat itu apa Enci ada bekeng, Enci perkatakan firman Tuhan itu. Sama dengan ini Enci bisa tunjuk. Saat Enci ada rasa khawatir timbul di hati, rasa takut, besok kasih yang mau makan apa, besok kasih yang bagaimana, Enci harus mau bayar ini, contoh harus mau bayar motor, bagaimana Kang, siapa yang bisa tolong Pak Enci? Tapi satu tunggu Enci mau baca ulang, satu yang Enci ingat, lewat firman Tuhan itu udah bilang, Tuhan pasti tolong saya. Saat keraguan, ketakutan, kekhawatiran muncul di hati Enci tolak, Enci bilang, Tuhan Yesus pasti tolong saya. Dan yang kedua Enci coba balik. Enci lawan tuh rasa khawatir, rasa takut. Enci bilang, saya pasti diberkati oleh Tuhan. Coba Enci ulang. Saya pasti diberkati. Adik-adik yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi saat, terima kasih Enci, apa yang terjadi saat orang iman itu betul-betul Tuhan lihat orang sungguh-sungguh percaya Pak Tuhan, orang sungguh-sungguh berserah Pak Tuhan, karena memang tidak ada orang lain yang sanggup mau tolong. Dunia sekarang ini siapa yang boleh mau tolong? Mungkin kalau cuma kasih barang 1 kilo, 2 kilo, sampai 5 kilo, 10 kilo masih boleh. Tapi untuk mau tanggung, mau bayar misalnya contoh, NCP motor, siapa? Orang nih boleh, tapi satu, firman Tuhan itu menguatkan Pak Enci, ada bilang bahwa orang tahu Tuhan Yesus punya kemampuan sampai di mana. Dia sanggup mau tolong. Kalau Raja Aram saja ditolong oleh Tuhan, apalagi orang ini DP anak-anak. Tuhan tahu apa yang menjadi orang persoalan saat ini. Orang mama, mungkin papa, akhir-akhir ini banyak kali jaga kurang sehat. Enci juga berapa waktu yang lalu pernah kurang sehat. Tapi mari orang percaya firman Tuhan ini. Saat orang badan semua lemah, orang bilang saya pasti sembuh, saya pasti ditolong Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu kata firman Tuhan. Dan apa yang terjadi adik-adik, Cimo saksikan luar biasa Tuhan itu DP sayang. Saat dia tahu orang hati ini betul-betul percaya, sungguh-sungguh orang berharap pada dia utus seseorang untuk datang menolong Pak Enci. Enci ingat itu tanggal 1. Ada DP saksi di sini. Tuhan ada utus satu orang itu datang antar berkat Pak Enci. Pagi Enci sementara cuci piring, dia datang kasih di tangan Pak Enci. DP tanggal 2 ada lagi. KG Enci ada WA masuk, oh sudah ditransfer begini. DP esok lagi hari ketiga ada lagi. Untuk persiapan untuk bayar NCP kebutuhan tadi Enci sudah bilang. Bukan cuma 100, 200, 300. 2 juta adik-adik. Bukan cuma itu, sampai hari ini berkat itu mengalir terus. Karena apa? Di saat takut, saat khawatir itu datang, Enci mau perkatakan di firman Tuhan, Tuhan Yesus pasti bisa tolong saya. Tuhan Yesus pasti berkati saya.
Mari torang praktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Naaman saja Tuhan tolong, padahal dia orang Aram, apalagi torang semua ini anak-anak Tuhan. Torang pasti ditolong Tuhan, pasti dan pasti Tuhan tolong torang semua. Tuhan pasti memberkati Enci dan juga memberkati adik-adik dan juga mama-mama dan enci-enci yang di rumah. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Enci Wati. Kiranya itu pun memberkati kita semua, seperti Raja Naaman yang tidak percaya kepada Tuhan, dia pun disembuhkan oleh Tuhan. Maka sebagai orang yang percaya, kita pun lebih dari Raja Naaman. Kalau apa yang kita minta kepada Tuhan dengan iman, pasti Tuhan akan berikan. Ya, kita akan menyanyi dulu satu pujian yang lumpuh berjalan. Adik-adik semua, Enci undang berdiri dulu. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang hip hip hip. Yang tuli mendengar, ha. Yesusku hebat, hei, luar biasa, hei hei. Coba torang angkat lagi pujian ini sekali lagi. Yang lumpuh berjalan. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, ha. Yesusku hebat, hei, luar biasa, hei hei. Yang lumpuh melompat, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, ha. Yesusku hebat, hei, luar biasa, hei hei. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Silakan duduk dulu semua, dan yang sudah mempersiapkan persembahan, mari torang beri persembahan untuk Tuhan. Sementara itu torang mau angkat pujian Emas Perak Ku Tak Punya. Tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita akan masuk lagi dalam doa syukur yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami dan akan dituntun lagi oleh Enci Wati. Adik-adik yang diberkati Tuhan dan juga guru-guru sekolah minggu, mari saatnya kita berdoa saat ini. Mari berdoa.
Segala puji dan syukur kami persembahkan selalu hanya kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga. Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau saat ini Kau sudah menyatakan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Engkau sudah membuat kami anak-anak-Mu saat ini boleh mendengarkan firman-Mu. Bagaimana Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi hamba-Mu tentara Aram, yaitu seorang panglima yang bernama Naaman. Saat dia percaya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka mujizat ia terima. Tuhan terima kasih kami percaya. Sebagaimana Tuhan mengasihi Naaman yang adalah orang asing, yang sebelumnya dia orang yang belum percaya kepada Tuhan, Tuhan lebih lagi mengasihi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami bawa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam kondisi apapun saat ini, mungkin orang di sana sini merasa takut, khawatir, gelisah. Tuhan terima kasih. Lewat firman Tuhan ini Tuhan, kami dikuatkan bahwa sesungguhnya kami punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kami. Kami punya Tuhan Yesus yang sanggup memberkati kami. Tuhan Yesus yang pasti bisa menolong kami, menjaga, melindungi kami dimanapun kami berada, bersama dengan orang tua kami pasti aman dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang boleh kami alami saat ini Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan, sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun seringkali kami merasa kami ini ditinggalkan oleh Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memberkati kami semua, menjadikan kami kuat, bahwa sesungguhnya Tuhan pasti menolong kami juga. Tuhan pasti memberkati kami semua. Inilah kami Tuhan, kami serahkan semua anak-anak sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai 21 bersama dengan guru-guru sekolah minggu, juga orang tua, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang adalah sumber mujizat, Engkau yang adalah sumber kekuatan akan selalu memberkati kehidupan kami semua Tuhan. Menjaga, melindungi kami, menjadikan kami orang-orang yang selalu diberkati Tuhan, sehingga kami pun menjadi orang-orang yang selalu memberkati orang di sekitar kami. Kami akan menceritakan betapa Tuhan Engkau dahsyat, Engkau baik, Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau sanggup menolong kami dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami mau berdoa saat ini buat anak-anak sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu ataupun orang tua dari anak-anak sekolah minggu yang mungkin mengalami kejadian yang sama seperti cerita firman Tuhan malam ini. Naaman mengalami sakit, entah sakit apa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah mengajar kami bahwa kami harus berkata, Tuhan pasti menolong saya. Kita harus berkata, Tuhan pasti sembuhkan saya. Karena Tuhan sumber mujizat, Tuhan sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Allah. Terima kasih Tuhan, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberi semangat bagi anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu untuk tetap maju, untuk tetap semangat, mau datang beribadah kepada Tuhan. Rajin-rajinlah Tuhan memberkati, diberikan hati yang selalu rajin untuk membaca firman Tuhan, diberikan hati yang penuh kesukaan untuk mau mendengar firman Tuhan, bahkan memberkati setiap kami sehingga lewat perkataan kami yang keluar dari mulut kami adalah perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan, perkataan yang memberkati orang-orang di sekitar kami, bahwa sesungguhnya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan yang mau menyerahkan seluruh anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur, kami juga berterima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan kami ini Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah memberkati kami sampai saat ini dengan tubuh yang sehat, yang kuat. Kami percaya di saat kami datang kepada Tuhan saat ini, memberikan hati kami, tubuh kami seutuhnya bagi Tuhan, itulah persembahan kami yang sejati bagi Tuhan. Tuhan pasti memberkati kami, Tuhan pasti memberkati keluarga kami, Tuhan pasti akan menjaga keluarga kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semua orang yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan,
yang sakit di rumah sakit, juga yang di rumah yang saat ini sedang berseru-seru kepadamu Tuhan. Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong mereka. Biarlah Engkau yang akan menjamah mereka Tuhan. Engkau yang menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga mereka dipulihkan dan mereka boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pasti memberkati kami semua malam hari, kami semua yang sudah hadir pagi hari ini Tuhan. Semua anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dimanapun kami ada dan berada, kami boleh menjadi saksi Kristus untuk memberitakan firman-Mu Tuhan lewat kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Inilah kami yang berdoa, menyerahkan kehidupan pemerintah bangsa negara kami dalam tangan kasih-Mu, memberkati juga semua anak-anak yatim, ibu janda, bapak duda, bahkan semua orang yang saat ini sedang berseru memohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya kasih dan kuasa Tuhan akan terus juga menyertai dan memberkati mereka. Inilah doa kami Tuhan, kami tahu doa kami ini belum sempurna dan untuk kesempurnaannya kami mau mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, masih ada sukacita? Amin. Ya, Enci undang semua bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian sebelum kita masuk dalam doa penutup. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, ta-ta-ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Katakan semua ye. Sa-sa-sa, aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini, Big or Small. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa, ta-ta-ta, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Mana yesnya? Sa-sa-sa, aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan sekali lagi katakan, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, mari kita menerima berkat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu dalam persekutuan ibadah gereja anak kami saat ini, sehingga ibadah kami boleh selesai dengan baik. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang asalnya dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai dan memberkati kehidupan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik sekolah minggu yang dikasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kita bersyukur kepada Tuhan karena semua ada dalam tuntunan Tuhan. Dan ucapan terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah Gereja Anak Gemim Yarden saat ini. Mari tetap bersemangat dalam Tuhan. Dalam situasi yang ada saat ini, itu bukan menjadi halangan kita untuk tetap memuji Tuhan. Dan sekali lagi yang ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati juga untuk NQJ bersama dengan adik-adik pemuda yang sudah bersama-sama dalam pelayanan ibadah Gereja Anak saat ini. Tuhan memberkati juga semua teman-teman Komisi Anak yang sudah hadir malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu minggu depan. Shalom.